Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Setiadi, bisa dipanggil David juga. Saat ini saya menempuh S3 di bidang teknik mesin di Bursa Luda University. Ini tahun kedua saya di Turki. Gitu. Merayakan Idul Fitri di Turki ya, karena ini tahun kedua saya di Turki, jadi mungkin saya rasa mungkin sudah terbiasa gitu. Tapi sebenarnya juga untuk tahun pertama bagi saya itu juga berat bagi saya, karena saya terbilang sangat dekat dengan orang tua saya, dan juga saya merasa sedih dan rindu gitu di tahun pertama. Tapi lambat laun saya itu bisa mengatasi hal tersebut gitu. Buktinya juga alhamdulillah di tahun kedua ini saya merasa nyaman saja selama saya bisa berkomunikasi dengan orang tua saya. Ada ya, dan ada hal yang beberapa yang ingin saya sampaikan kali ini. Yang pertama itu kita itu bisa belajar dari membuat keputusan itu. Bukankah kita ketika pergi ke Turki itu juga bagian dari keputusan kita kan? Ya kan, keputusan untuk berkuliah di sini itu. Nah, jadi dari keputusan tersebut pasti ada konsekuensinya. Dan namanya konsekuensi itu pasti biasanya lebih mengarah ke sesuatu yang lebih nggak enak, gitu kan? Itu. Dan juga tanda bakti kita ke orang tua itu adalah keseriusan kita dalam kuliah saat ini, gitu kan? Nah, tanda serius kita saat ini ya teman-teman harus sabar dengan apapun kondisinya di Turki. Barangkali teman-teman mengalami yang namanya invasi, kemudian harga-harganya naik nggak karuan seperti itu juga bagian dari sabar itu. Toh kita juga sebenarnya kuliah jauh-jauh, balik lagi kan sebenarnya juga untuk orang tua gitu kan. Itu. Jadi dengan teman-teman itu benar-benar serius dalam kuliahnya, itu juga bentuk bakti kepada orang tua kita. Nah, juga kita bisa belajar dari kesabaran kali ini gitu. Belajar kesabaran itu dari kita menuntut ilmu. Kan menuntut ilmu itu kan nggak cuma sekedar kita kuliah aja gitu. Ada proses-prosesnya. Kita kadang belajar sampai malam, ya kan, mengerjakan tugas, kemudian juga kita diskusi dengan hoja, dengan teman-teman yang lainnya, itu juga memerlukan waktu dan benar-benar perlu kesabaran di situ. Dan sebenarnya sabar itu kita nggak cuma berkaitan dengan kuliah doang. Kita itu juga sabar dalam kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari di Turki itu juga itu bagian dari sabar kan. Siapa yang pasti setiap orang itu akan mengalami masalah dalam hidup itu, entah masalah dalam perkuliahannya atau masalah dalam kehidupan pribadinya gitu. Nah, selama di Turki sebagai bentuk bakti kita ke orang tua, ya kita benar-benar harus serius dalam hal ini gitu, sabar gitu sampai momen-momen terakhir, sampai kita lulus, sampai misi kita itu selesai di Turki. Dan juga belajar dari kesabaran, kita itu bisa belajar juga dari alumni kita. Ada satu orang, beliau itu Awardi YTB itu. Beliau itu lulusan Turki, ya kan, S1-nya biologi, kemudian S2 dapat beasiswa di negara lain, S3-nya juga beliau juga dapat beasiswa di negara yang lain pula lah gitu. Sampai S3. Saat ini beliau sedang mengambil program doktor gitu. Dan juga ada satu alumni lagi gitu, yang beliau itu namanya Bang Farabi. Beliau kalau tidak salah jurusan Isletme. Setelah lulus, beliau itu kerja akhirnya di bursa gitu, menikah dengan orang Turki juga. Ya, kemudian juga beliau saat ini tinggal menetap di bursa begitu. Dan mungkin itu dua contoh dari alumni kita, yang mana setelah lulus pun alhamdulillah itu ada saja gitu rezeki nanti ke depannya gitu. Dan terlebih mungkin ketika kita berkuliah di luar negeri itu ada poin positifnya itu. Ada beberapa privilege yang kita tidak bisa dapatkan kalau misalnya kita itu kuliah di Indonesia. Yang pertama, kita itu perlu jaga komunikasi ya, itu yang paling utama menurutku. Jaga komunikasi ke orang tua kita, tetap hubungin orang tua kita meskipun seminggu sekali itu nggak masalah. Yang penting tetap hubungan dengan orang tua kita itu tetap jalan gitu. Menanyakan kabar seperti apa, ibu gimana kabarnya, bapak gimana kabarnya gitu, adik gimana dan lain sebagainya. Kita tanyakan seperti itu, sebenarnya itu bagian dari mengobati rasa rindu di dalam diri kita sendiri itu. Dan kemudian kita itu juga perlu ngelihat dari teman-teman sekitar kita gitu, bahwasanya kita di bursa itu kita itu nggak tinggal sendiri gitu, kita tinggal bersama teman-teman orang Indonesia yang lainnya kalau misalkan di dalam satu rumah gitu. Nah, sebenarnya teman-teman Indonesia yang ada di bursa itu adalah keluarga kalian juga saat ini gitu.
Nah, untuk mengalami rasa rindu dan sedih yang ada di dalam diri kita saat ini sebenarnya ada beberapa cara gitu. Yang pertama, teman-teman itu tetap bisa mengkomunikasikan dengan orang tua gitu. Mungkin dengan komunikasi telepon dengan orang tua seminggu sekali minimal, tanya kabar ibu seperti apa, bapak gimana, dan adik-adik kemudian seperti apa, ya kan? Itu saya rasa itu hal yang paling bagus itu. Maksudnya yang tetap menjaga hati kita tetap terkoneksi kepada orang tua. Kan kadang ada ya, mungkin karena lamanya kuliah di luar negeri akhirnya lupa dengan orang tua kan. Itu yang paling parahnya itu. Jadi tetap jaga komunikasi dengan orang tua kita sehingga kita itu punya keterikatan batin dengan orang tua kita. Ketika sesuatu kita juga ingat orang tua. Oh, saya itu melakukan seperti ini, kita kuliah juga, kita melakukan sedekah lain-lain itu juga kita balik lagi mengingatnya ke orang tua. Ya kan? Itu poin satu, kita harus tetap menjaga komunikasi dengan orang tua. Dan juga kemudian nomor dua, kita itu kan tinggal di Turki kan nggak sendiri ya. Kita juga tinggal bersama teman-teman Indonesia yang ada di sini. Nah, teman-teman Indonesia yang ada di sini adalah sebenarnya itu adalah keluarga kalian baru di sini gitu. Nah, jadi di momen-momen seperti ini, seperti Idul Fitri, kemudian nanti lainnya juga ada Idul Adha, dan kemudian momen-momen tertentu yang biasa kita itu bersama orang tua, teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman Indonesia yang ada di bursa itu bisa sementara menghentikan hal tersebut gitu. Mungkin teman-teman bisa mengadakan semacam halal bihalal perangkatan misalkan, atau mungkin acara makan-makan bersama. Nah, itulah teman-teman kalian itu, keluarga baru kalian. Lagi pula ketika teman-teman itu menghadapi sebuah masalah, kira-kira mana dulu yang kita cerita dulu? Pastikan ke teman dekat kita gitu sebelum kita barangkali cerita ke orang tua gitu. Jadi menjaga relasi dengan teman-teman yang ada di bursa itu adalah hal yang bagus itu. Itu yang bisa mengobati rasa rindu kita kepada momen-momen Idul Fitri di Indonesia gitu. Jadi intinya teman-teman nggak masalah mau merayakan Idul Fitri di Indonesia ataupun di sini, tetapi ada satu poin yang tetap kita itu harapkan dari Idul Fitri itu. Kita itu meminta ridho dari Allah, meminta juga ampunan dari Allah. Semoga dengan kita merayakan Idul Fitri, kita juga mendapatkan ridho dan pengampunannya dari Allah Azza wa Jalla. Begitu, dan semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dan juga memberikan keberkahan kepada kita semua.